Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, kompetisi 4 seni sudah selesai, dan Sekte Huanfu hanya menang dalam kompetisi seni alkemia saja, dan pada saat ini, orang yang paling bahagia adalah Shen Subing. Karena Shen Subing seorang pemimpin divisi alkemia, tentu saja dia akan diberi penghargaan, menjadi kepala divisi paling menonjol selama 10.000 tahun, dan tentu saja yang paling membuat Shen Subing bahagia adalah Shen Subing akan menjadi tetua Xianmen Danmai, dan Shen Subing akan bisa membalaskan dendamnya kepada Gongsun Yangchun. Dan pada saat yang sama kini Ruyan Wuji naik ke platform tinggi, dan kemudian berkata, sekarang persaingan 3 sekte kuno dan 4 teknik telah berhasil diselesaikan. Dan ada 2.000 orang di sekte kami dan 1.000 orang di sekte Huangfu, dan 6.000 murid di sekte jiwa abadi yang akan memasuki tanah abadi dalam 160 hari, semuanya akan ditemani master sekte pada waktunya. Selain itu, menurut praktik yang biasa, dalam 10 hari ke depan, teman-teman tahu dari Sekte Jiwa Abadi dan Sekte Huangfu Shengzong dapat mengunjungi sekte kami selama 10 hari, dan tentu saja sekte yang tidak mau, juga bisa pergi, ucap dari Ruyan Wuji sambil melirik ke arah Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong tahu betul di dalam hatinya bahwa Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Jiwa Abadi bersama-sama ingin menghapus Sekte Suci Huangfu dari memasuki tanah abadi dan medan perang para dewa. Dalam hidupku, aku akan membuat Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Jiwa Abadi membayar harga yang menyakitkan untuk rasa malu yang dibawa oleh kompetisi besar ini kepadaku, gumam dari Tantai Xuanzong di dalam hatinya. Dan pada saat ini, Master Sekte Zhuge Yu melirik Tan Yun di bawah panggung dengan mata membunuh, dan kemudian Zhuge Yu melihat ke samping ke arah Tantai Xuanzong, dan berkata dengan dingin, Master Tantai, sekarang ada 10 menit tersisa. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pertempuran hidup dan mati antara Tanyun dengan muridku, ucap dari Sugeyu. Tantai Xuanzong mengerutkan kening dan berkata setelah keheningan yang lama, untuk kali ini, aku akan mengizinkan jika kamu hanya ingin menguji kekuatan Tanyun, dan jika kamu ingin lebih, mendingan kita akhiri saja ini, ucap dari Tantai Xuanzong. Pada saat ini Tantai Xuanzong bergumam di dalam hatinya, Tan Yun adalah calon menantu yang disetujui olehku. Jadi tentu saja aku tidak akan membiarkan Tan Yun mengambil risiko, gumam dari Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong sama sekali bukan orang biasa, dia tahu bahwa bahkan jika Tan Yun menang, dia hanya akan memenangkan kualifikasi untuk memasuki medan perang para dewa selama 100 tahun. 100 tahun ini bukan apa-apa, bagi Tantai Xuanzong. Dan saat ini menurut Master Sekte Zhuge Yu, kekuatan muridnya Namong Yukin jauh melebihi Tan Yun, dan akan dengan mudah membunuh Tan Yun. Zhuge Yu tiba-tiba berdiri dan memelototi Tantai Xuanzong, dan berkata pertempuran hidup dan mati telah diputuskan, bagaimana kamu bisa kembali, apakah kamu menyesalinya, lelucon apa yang kamu ucapkan, ucap dari Master Zhuge Yu. Hahaha lelucon apa, ucap dari Tantai Xuanzong tiba-tiba berdiri dan bangkit, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia menunjuk Zhuge Yu dengan marah. Lalu setelah itu, Tantai Xuanzong berkata lagi, 50.000 tahun yang lalu, 3 leluhur membuat kesepakatan untuk membiarkan murid-murid Sekte Huangfu Shengzong masuk tanah abadi, masuk ke medan perang para dewa untuk percobaan. Tapi sekarang kamu mengkhianati itu dan kamu tidak membiarkan murid-muridku memasuki Sekte Jiwa Abadi, dan kali apakah aku mengolok-olok pertempuran yang menentukan Tan Yun dengan Namong Yukin. Dibandingkan dengan ketidakberdayaanmu, itu tidak sebagus itu. Apakah kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan itu? Master Sekte ini tidak tahu. Ternyata kamu tidak tahu malu, hehe, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah mendengar ini, pada saat Zhuge Yu akan berbicara, tiba-tiba Tan Yun menyapu platform tinggi, membungkuk dan berkata, Master Sekte jangan dulu kembali, murid ini akan bertarung, ucap dari Tan Yun. Di dalam hati Tan Yun untuk memasuki medan perang para dewa untuk menemukan sisa dari 11 pedang primordial adalah hal penting, jadi kini Tan Yun memutuskan harus bertarung, dan harus berjuang. Lalu mendengar kata-kata Tan Yun, Tantai Xuanzong pun ingin berbicara, namun pada saat akan berbicara, dipotong oleh Tan Yun, Master Sekte, seorang pria tidak bisa menarik kembali ucapannya,
jadi aku harus bertarung, ucap dari Tan Yun. Terus terang, Master Sekte ini tidak ingin kehilangan murid berbakat sepertimu, ucap dari Tantai Xuanzong. Terima kasih atas cintamu, tetapi murid itu masih ingin berjuang, ucap dari Tan Yun sangat tegas. Berapa peluang kemenanganmu? Ucap dari Tantai Xuanzong. Lapor kepada Master Sekte, meskipun murid ini tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi orang yang bertahan pada akhirnya pasti akan menjadi murid ini, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun berbicara, tiba-tiba Master Zuge berkata, hehe, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu, ucap dari Zuge Yu. Lalu setelah itu, Zuge Yu melirik ke arah Nangong Yukin dan berkata, Yukin, kamu adalah orang suci dari Sekte Jiwa Abadi, beritahu guru apa yang harus kamu lakukan, ucap dari Zuge Yu. Mendengar kata-kata itu, Nangong Yukin menatap ke arah Tan Yun, dan kemudian berkata, sebelum kompetisi 4 seni dimulai, Tan Yun tidak menghormati guru, dan memfitnah reputasi Sekte Jiwa Abadiku, dia harus dihukum, ucap dari Nangong Yukin. Oke, layak menjadi murid dari kepala Sekte ini, ucap dari Zuge Yu sambil bertepuk tangan. Lalu setelah itu, Nangong Yukin melesat ke tengah platform tinggi, dan menatap Tan Yun dan kemudian berkata, ayo kita bertarung hari ini, ucap dari Nangong Yukin. Oke, ucap dari Tan Yun, lalu setelah itu Tan Yun melesat ke tengah platform tinggi, dan pada saat Tan Yun tiba di tengah platform tinggi, tiba-tiba Xiao berteriak dan berkata, Tan Yun, kamu telah berjanji akan baik-baik saja, ucap dari Xiao. Iya, tenang saja, tidak perlu khawatir aku akan baik-baik saja, ucap dari Tan Yun. Dan pada saat ini, lebih dari 2 juta murid Sekte Abadi-Abadi saling berdiskusi dan berkata, semuanya, apakah menurut Anda Tan Yun adalah lawan dari gadis suci dari Sekte Jiwa Abadi? Karena gadis itu bisa menjadi orang suci, dia pasti memiliki sedikit lawan di antara murid-murid dalam Sekte Jiwa Abadi. Itu benar, kita hanya akan melihat bagaimana Tan Yun akan dibunuh, ucap dari para murid Sekte Abadi-Abadi. Dan di sisi lain kini para murid Sekte Jiwa Abadi berteriak, senior, bunuh dia, bunuh murid tukang yang sombong itu. Lihatlah kalian semua, anak di pemurnian alam jiwa janin tingkat 9 berpikir bahwa dia bisa mengalahkan gadis suci kita, katak di dasar sumur itu memang konyol, ucap dari pura murid Sekte Jiwa Abadi. Pada saat ini, Ruyan Wuji mencibir dalam hatinya. Jika Nangong Yukin berhasil membunuh Tan Yun, maka itu akan menyelamatkan Tan Yun dari seseorang yang aku kirim nanti untuk membunuhnya di masa depan, gumam dari Ruyan Wuji di dalam hatinya. Lalu setelah itu Ruyan Wuji memerintahkan semua orang untuk diam, dan kemudian setelah Ruyan Wuji berkata, Master Zuge dan Master Sekte Tantai, karena pertempuran yang menentukan ada di Sekte Abadi-Abadi saya, Master Sekte ini akan menjadi wasit, bagaimana, ucap dari Ruyan Wuji. Iya, itu bagus, ucap dari Zuge Yu. Tidak perlu, ucap dari Tantai Xuanzong berkata dengan acuh tak acuh, pertempuran yang menentukan antara Tan Yun dan Nangong Yukin jelas bisa dilihat oleh semua orang, jadi tidak membutuhkan wasit, ucap dari Tantai Xuanzong. Alis putih Ruyan Wuji bergetar, dan dia tertawa, hahaha oke, sepertinya raja ini terlalu penyayang, ucap dari Ruyan Wuji. Kiner, ayo kita mulai. Bunuh dia untuk guru. Ucap dari Master Zuge Yu. Tunggu sebentar, platform tinggi hanya 100 kaki persegi, jadi ini terlalu kecil, ucap dari Tan Yun. Kamu maunya sebesar apa? Ucap dari Ruyan Wuji angkat bicara. Setidaknya radius 200 kaki, ucap dari Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Oke, raja ini akan memenuhimu, ucap dari Ruyan Wuji, lalu setelah Ruyan Wuji berbicara, Ruyan Wuji menggunakan kekuatannya untuk mengubah platform tinggi, dan tiba-tiba, platform tinggi, yang awalnya berukuran 100 kaki persegi, tiba-tiba membentang luas mencapai diameter 400 meter. Jelas, platform tinggi juga merupakan senjata ajaib. Nangong Ruksue menatap saudaranya yang bertarung melawan Tan Yun, Nangong Ruksue tampak cemas, dan sangat takut bahwa saudaranya bukan lawan Tan Yun. Pada saat ini, udara tampak membeku, dan aura pembunuh tak terlihat terpancar dari Tan Yun dan Nangong Yukin. Ruang itu seperti riak air, dan di tangan Nangong Yukin, pedang terbang hitam yang penuh dengan nafas kematian muncul.
Dan lebih dari 2 bulan yang lalu, adegan kemenangan Tan Yun atas Ru Yanchen muncul di Namong. Namong Yukin kini sudah tahu bahwa tubuh Tan Yun sangat kuat, dan tidak bisa dianggap remeh. Melihat pedang yang dimiliki Namong Yukin, Tan Yun pun berkata, "Oh harta karun kelas terbaik ya," ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Tan Yun menilai bahwa Namong Yukin adalah jiwa janin yang mematikan dengan kualitas terbaik. Lalu setelah itu, Tan Yun langsung menggunakan langkah ilahi Hongmeng, melesat ke arah Nanggong Yukin yang berjarak ratusan meter. Tan Yun kini seperti kilat karena kecepatan langkah ilahi Hongmeng sangat cepat, dan dengan cepat menebaskan pedang ke arah Namong Yukin. Namun pada saat Tan Yun akan menebasnya, tiba-tiba Tan Yun terkejut karena Namong Yukin tiba-tiba menghilang dan muncul di atas kepala Tan Yun. Namong Yukin menebaskan pedang hitamnya ke arah Tan Yun dengan cepat, sehingga Tan Yun tidak bisa menghindarinya tepat waktu. "Sial!" ucap Tan Yun berteriak. Tan Yun tidak melihat ke belakang, tetapi dia mengarahkan pedangnya ke belakang untuk memblokir tebasan pedang Namong Yukin. Lalu setelah itu, pedang Tan Yun dan pedang hitam Namong Yukin pun bertabrakan, dan langsung saja pedang milik Tan Yun patah seketika, dan pedang hitam milik Namong Yukin berhasil menebas punggung Tan Yun, dan seketika darah menetes dari punggung Tan Yun. Tan Yun kini merasakan sakit yang tajam, dan terkejut di hatinya. Tan Yun tidak pernah membayangkan bahwa senjata spiritualnya yang berkualitas tinggi, akan dipotong oleh kekuatan pedang spiritualnya sendiri. Jelas Namong Yukin memiliki kekuatan tantangan lompatan yang kuat. Tanpa pikir panjang, Tan Yun melemparkan pedang patah di tangan kanannya ke arah Namong Yukin di belakangnya. Pada saat yang sama, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng dan melayang ke langit. Rambut Namong Yukin berkibar, dan untaian kekuatan kematian hitam berputar-putar di sekujur tubuhnya. Namong Yukin tidak tahu teknik gerakan apa yang telah Tan Yun praktikkan, tapi Namong Yukin tahu sebenarnya kecepatannya 1 poin lebih cepat dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun berteriak ke arah Sen Subing, "Kepala, bisakah aku meminjam pedangmu?" ucap dari Tan Yun. Pada saat yang sama kini Tan Yun tidak bisa mengeluarkan 11 pedang harta miliknya, karena jika saja Tan Yun mengeluarkan pedangnya dan memakainya, Tan Yun tidak akan bisa membuat formasi pedang ilahi Hongmengnya. Tan Yun kini melakukan langkah ilahi Hongmeng dan tiba-tiba menukik ke bawah menuju Sen Subing. Lalu setelah itu, Sen Subing mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke arah Tan Yun dan berkata, "Tan Yun, ayo cepat lanjutkan," ucap dari Sen Subing. Dan saat tangan kanan Tan Yun hendak menggunakan pedang terbang, cahaya pedang hitam menebas ke arah lengan kanannya. Tan Yun buru-buru menarik tangannya, dan cahaya pedang hitam menebas pedang terbang Sen Subing di bawah platform tinggi. Namong Yukin kini sosoknya melintas di kehampaan, dan sinar pedang mematikan menyerang Tan Yun. Leher dan dada Tan Yun ditebas dengan puluhan luka pedang saat beberapa nafas, dan jika bukan karena Tan Yun menghindar tepat waktu, dia akan dipenggal beberapa kali dan dipotong-potong puluhan kali. Fitur wajah Tan Yun kini sangat mengerikan, dan raungannya seperti binatang buas. Saat Tan Yun jatuh dari platform tinggi, Namong Yukin seperti hantu hitam melesat turun dari langit, dan dengan seikat pedang bersinar lurus ke atas kepala Tan Yun. "Ah, tidak ada cara untuk menghindarinya," ucap Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun tidak bisa menghindar sama sekali. Lalu dalam sekejap Tan Yun pun terkena sinar tebasan pedang hitam milik Namong Yukin. Dengan suara tragis, kepala Tan Yun bergoyang ke belakang, dan meskipun Tan Yun menghindari tebasan yang akan menembus kepalanya, tetapi pedang hitam Namong Yukin berhasil menembus tulang selangka dada kanan Tan Yun. Melihat adegan ini, Xiao pun berteriak. "Tan Yun," ucap dari Xiao, air mata Zhongwu Xiao mengaburkan pandangannya. Dia ketakutan. Dia tidak menyangka kekuatan Namong Yukin begitu kuat. Rasa sakit yang hebat datang dari dadanya, dan darah menyembur keluar dari tulang selangkanya. Kini Tan Yun berteriak kesakitan. Dan setelah beberapa saat, Tan Yun kembali menggunakan ilahi Hongmeng, dan langsung menggunakan mata ilahi Hongmengnya untuk mengendalikan Namong Yukin. Namun apa yang terjadi? Mata ilahi Hongmeng ternyata tidak berpengaruh pada Namong Yukin sama sekali. Jelas, karena Namong Yukin, yang memiliki jiwa janin yang sempurna, memiliki jiwa yang lebih kuat dari Tan Yun, jadi tidak mudah untuk dikendalikan. Namun pada saat ini, Namong Yukin tiba-tiba mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Dia tidak tahu mengapa,
ketika melihat wajah Tan Yun yang sedang kesakitan, tiba-tiba hatinya menjadi sangat sakit seperti ditusuk pisau. Dan pada saat yang sama ketika Namong Yukin sedang mengeluarkan erangan kesakitan, tiba-tiba Tan Yun mengeluarkan api hongmengnya, dan melesatkan lautan api ke arah Namong Yukin. Di dalam lautan api, Namong Yukin menjerit dan melepaskan pedang di tangannya. Jika bukan karena kekuatan spiritual yang melindungi tubuhnya saat ini, Namong Yukin pasti akan terbakar menjadi ketiadaan saat ini. Pada saat ini ruang menjadi terdistorsi, dan gelombang kekuatan spiritual seperti piton terjalin dengan kekuatan kematian, melingkari tubuh Namong Yukin. Namong Yukin kini mengeluarkan pedang terbang di cincin penyimpanannya, dan pedang terbang keluar, dan langsung saja Namong Yukin menginjak pedang terbang, menuju ke langit, dan dengan cepat melarikan diri dari api hongmeng. Lalu pada saat Namong Yukin pergi menjauh, dari kejauhan Tan Yun melemparkan pedang hitam ke arah Namong Yukin, yang baru saja melarikan diri dari api hongmeng dan masih shock, tidak bisa mengelak tepat waktu. Ketika dia berbalik ke samping untuk menghindar, pedang itu menebas ke arah lengan kiri Namong Yukin, dan meninggalkan luka sedalam tulang. "Kiner, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya dan bunuh dia," ucap dari Zugeyu di platform tinggi memerintahkan dengan keras. "Baik guru," ucap dari Namong Yukin. Sakit hati Namong Yukin kini telah hilang. Dia menginjak pedang terbang, dan memberi isyarat kepada pedang hitam, dan kemudian pedang terbang hitam diambil kembali tangannya, lalu setelah itu, Namong Yukin menatap Tan Yun dan berkata, "Hari ini kamu akan mati," ucap dari Namong Yukin. "Bajingan busuk, apakah kamu yang akan mati atau aku yang akan mati? Itu bukan ditentukan olehmu," ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi tenang. Dari kejauhan kini, Zhong Wuxiao melihat darah yang terus mengalir dari tulang selangka Tan Yun, air matanya menetes, dan pada saat yang sama Xiao tahu bahwa Tan Yun benar-benar termotivasi untuk membunuh untuk saat ini. Xiao tahu bahwa, pria yang dicintainya hanya akan begitu tenang ketika niat membunuhnya mencapai ekstrim. "Formasi pedang ilahi Hongmeng," ucap dari Tan Yun. Lalu 11 pedang pun muncul, 11 pedang itu memiliki atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya. Dan setelah itu 11 pedang itu tergantung di sekitar platform tinggi, diameter setiap pedang terbang telah mencapai 300 kaki, dan kemudian membentuk sebuah formasi. Pada saat yang, Taois Murong Shishi di belakang tubuh Tan Yun tiba-tiba gemetar. Meskipun Taois Murong percaya bahwa Tan Yun yang membeli 11 pedang terbang yang dia buat, tetapi ketika Taois Murong melihat 11 pedang dengan matanya sendiri muncul di tangan Tan Yun, Taois Murong masih kaget. "Hanya dengan formasi itu ingin berurusan dengan muridku? Ini benar-benar aneh," ucap dari Master Zugeyu mencibir dengan suara rendah. Jelas, Zugeyu sangat tahu tentang kekuatan Namong Yukin. Alasan mengapa Zugeyu begitu percaya, adalah karena Namong Yukin telah mengembangkan kitab suci istana yang hanya dapat dikultivasikan oleh orang suci dari sekte jiwa abadi, yaitu teknik sutra kenaikan jiwa ilahi. Tidak hanya itu, tetapi yang mengejutkan Zugeyu adalah bahwa sejak Patriark menemukan salinan teknik di medan perang para dewa 80.000 tahun yang lalu, seni pedang yang tidak lengkap dan tidak disebutkan namanya yang tersisa dari pertempuran para dewa, teknik pedang itu tidak bisa digunakan oleh siapapun. Akan tetapi entah kenapa teknik ini bisa dipelajari dengan mudah Namong Yukin. Oleh karena itu, Zugeyu sangat yakin bahwa Tan Yun bukanlah lawan Yukin. Jika bukan karena serangan jantung yang dialami Yukin, Tan Yun pasti akan cepat mati, ucap dari Zugeyu. Pada saat ini, 11 pedang terbang tiba-tiba berputar dalam bentuk melingkar, dan tirai cahaya Hongmeng yang panjangnya ratusan kaki meletus, berubah menjadi formasi pedang pembantaian Hongmeng berdiameter 300 kaki, membungkus niat membunuh Namong Yukin yang menakjubkan. Segera setelah formasi pedang keluar, Shen Subing tahu bahwa tekanan yang diberikan Namong Yukin kepada Tan Yun terlalu besar, dan Shen Subing mengira bahwa formasi yang dibuat Tan Yun hanyalah sia-sia. Namun, setelah kemunculan formasi pedang ilahi Hongmeng, pandangan semua orang, bahkan Zugeyu, Ruyan Wuji, dan Tantai Xuanzong tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya. Mereka bertiga adalah kehormatan sekte kedua dan sekte pertama, dan mereka sangat akrab dengan semua jenis formasi pedang,
Tetapi pada saat ini, 3 orang dengan kerutan sangat yakin bahwa mereka tidak mengenali formasi pedang yang dibuat oleh Tanyun itu. Pada saat ini, di dalam formasi pedang ilahi Hongmeng. Hah? Perpanjangan ruang waktu, gumam Nangong Yukin di dalam hatinya. Nangong Yukin kini melihat ke sekeliling dan melihat formasi pedang telah mencapai 3.300 meter. Bagaimana ini mungkin? Ucap dari Nangong Yukin, lalu setelah berbicara, Nangong Yukin melihat Tanyun yang berada di udara tanpa menggunakan pedang terbangnya. Nangong Yukin langsung mengetahuinya, bahwa formasi ini adalah formasi kemuliaan. Pada saat ini, Tan Yun berdiri di udara, dengan senyum kejam tergambar dari sudut mulutnya yang berlumuran darah, dan berkata, "Pelacur, kamu menyakitiku dengan pedang, dan hari ini aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi 10.000 keping," ucap dari Tan Yun. "Apa? Pelacur, saya adalah putri tertua dari Nangong Seng Chao yang bermartabat, Anda berani mempermalukan saya seperti ini. Hari ini, saya akan memotong lidah Anda, sehingga Anda tidak bisa berbicara dan akan mati," ucap dari Nangong Yukin. Tanyun pura-pura tidak mendengar perkataan Nangong Yukin. Dan kemudian Tanyun berteriak, "Pemenjaraan kayu," ucap dari Tanyun. Lalu seketika di tengah-tengah formasi muncul kekuatan kayu. Lalu kemudian Nangong Yukin tiba-tiba melihat ke langit, dan melihat kekuatan kayu seperti ular sanca hijau dari kehampaan terjalin menjadi tangan raksasa, dan tangan raksasa itu akan meraih tubuhnya. Nangong Yukin merasa bahwa tangan raksasa langit telah menguncinya, dan dia tidak bisa melarikan diri, dan hanya bisa menghadapinya. Nangong Yukin kini mengayunkan pedang di tangan kanannya, dan tiba-tiba sinar pedang 30 kaki naik ke langit dan menebas telapak tangan raksasa itu. Telapak tangan raksasa di langit memiliki kekuatan kayu bisa mematahkan ratusan tebasan pada saat yang sama. Di mata Nangong Yukin yang luar biasa, telapak tangan itu lumayan kuat. Dan kemudian Nangong Yukin berkata, "Kamu bukan kekuatan kayu biasa, jika tidak, kamu tidak akan bisa menahan pedangku sama sekali, dan kamu juga diberkati oleh formasi, kekuatan-kekuatan kayumu, di bawah formasi milikmu sendiri, kekuatanmu setidaknya 10 kali lebih kuat," ucap dari Nangong Yukin. "Pelacur, kamu salah, ini bukan 10 kali, tetapi 11 kali, matilah," ucap dari Tanyun dengan dingin. Lalu setelah itu, kekuatan kayu pun kembali menggeliat dan akan menyerang Nangong Yukin. Namun pada saat yang sama Nangong Yukin berkata, "Hanya kekuatan kayu, kamu ingin membunuh orang suci ini, jangan mimpi," ucap dari Nangong Yukin dengan dingin. Lalu setelah Nangong Yukin berbicara, tiba-tiba aura kuat memancar dari tubuhnya, membuat ruang di dalam formasi bergetar. Lalu setelah itu, Nangong Yukin melesat ke langit dengan membawa pedang hitamnya, dan kemudian berkata, "Sutra Kenaikan Roh," ucap dari Nangong Yukin. Dan tiba-tiba, aura kuno dan agung meletus dari tubuh Nangong Yukin. Segera, auranya naik dengan ganas dan aura tak terlihat mendistorsi ruang di sekitarnya. Melihat adegan ini, Tanyun pun terkejut, karena kekuatan Nangong Yukin tiba-tiba melonjak sampai ke penyempurnaan tingkat 2 sekaligus, dan ketika melihat ekspresi Tanyun, tiba-tiba Nanging Yukin berkata, "Tan Yun, kamu bisa mati di bawah kitab rahasia jiwa ilahiku, dan kamu akan mati tanpa penyesalan," ucap dari Nangong Yukin. Lalu setelah itu, Nangong Yukin melepaskan kekuatannya dan memukul Tanyun, sehingga Tanyun tersungkur ke tanah. Kecepatan Nangong Yukin sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Lalu setelah itu, Tanyun kembali berdiri dan mengapung ke udara, dan setelah itu Tanyun mengeluarkan kekuatan spiritual emasnya, dan membentuk sebuah telapak tangan raksasa, dan kemudian menembakkannya ke arah Nangong Yukin. Dan seketika telapak tangan raksasa emas pun bertabrakan dengan telapak tangan kematian milik Nangong Yukin. Dan tiba-tiba telapak tangan raksasa milik Tanyun pun seketika hancur ketika bertabrakan dengan telapak tangan kematian, dan setelah itu, telapak tangan kematian langsung memukul Tanyun, dan segera Tanyun tersungkur dan berguling-guling di tanah. Kejadian ini membuat formasi milik Tanyun bergetar hebat, dan semua orang yang berada di luar formasi tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Begitupun dengan Master Sekte Ruyan Wuji, Master Zugeyu dan Tantai Xuanzong, mereka hanya bisa mendengar suara yang ada di dalam formasi dan tidak dengan jelas apa yang telah terjadi di dalam formasi. Di dalam formasi pedang ilahi Hongmeng, kini Tan Yun mengeluarkan seteguk darah dan berdiri dengan gemetar dari tanah,
rambutnya acak-acakan dan dia bangkit lagi. Tubuh yang kuat, kamu ternyata tidak mati, ucap dari Namong Yukin sambil mengerutkan kening. Bagaimana aku bisa mati jika aku tidak membunuhmu pelacur, ucap dari Tanyun dengan tegas. Kematian sudah dekat, dan kamu Mas Geha berani menghina orang suci ini, ucap dari Namong Yukin dengan marah. Lalu setelah Namong Yukin berbicara, Tanyun langsung berteriak, pengetahuan emas, pemusnahan air, pemusnahan api, hancurkan, ucap dari Tanyun. Pada saat ini, Tanyun mengeluar 3 kekuatan sekaligus. Dan dalam sekejap, dalam kehampaan yang kacau, kekuatan emas dengan diameter 10 kaki, seperti bencana yang menghancurkan dunia, mengarah ke Namong Yukin, dan segera setelah itu kekuatan es biru sepanjang 3 kaki muncul di kehampaan dan melesat ke arah Nanging Yukin, dan pada saat yang sama kekuatan lautan api juga menerjang ke arah Namong Yukin. Melihat adegan ini Namong Yukin terkejut, Namong Yukin kita tidak bisa kemana-mana, karena diblokir oleh 3 kekuatan yang mengerikan, lalu pada saat yang sama, Namong Yukin membentuk penghalang seperti gunung besar dengan ketebalan 100 kaki, dan ketinggiannya mencapai 300 kaki. Lalu setelah itu, kekuatan emas pun menghantam gunung besar itu, dan kemudian ledakan pun terjadi. Ledakan itu membuat gunung besar dan kekuatan emas pun sama-sama hancur dan menghilang. Dan setelah itu, segera kekuatan es langsung menerjang ke arah Namong Yukin, dan kemudian Namong Yukin dengan cepat membuat segel tangan yang rumit, dan segera menebaskan pedang hitamnya ke arah kekuatan es itu, sehingga kekuatan tebasan pedang hitam dan kekuatan es pun saling bertabrakan, dan seketilah kedua kekuatan pun menghilang, dan pada saat yang sama, tiba-tiba kekuatan api milik Tanyun kini menyerang Namong Yukin, dan memenjarakan Namong Yukin di dalam lautan api. Namong Yukin kini menebaskan cahaya pedang hitam ke arah lautan api, namun ketika dia menebasnya, lautan api tiba-tiba menjadi lebih ganas. Melihat kekuatan api semakin ganas, Namong Yukin berkata, seni pedang Hong Huang, pergi untuk orang suci ini, ucap dari Namong Yukin. Lalu setelah itu seketika tebasan pedang hitam menjadi sangat kuat, sehingga bisa langsung memadamkan lautan api, dan setelah itu akhirnya Namong Yukin sedikit bisa bernafas lega, lalu setelah itu, Tanyun menggunakan kekuatan tanahnya, dan membentuk sebuah gunung dan Tanyun langsung menghantamkan kekuatan tanah yang seperti gunung ke arah Namong Yukin. Pada saat ini Namong Yukin tidak bisa mengelak, kini Namong Yukin hanya bisa menahan kekuatan tanah yang seperti gunung dengan tangan kanannya yang memegang pedang. Pada saat ini, kekuatan tanah yang membentuk gunung itu, memiliki berat 3 juta kilogram, sehingga membuat Namong Yukin kewalahan dan membuat tangan dan kepala Namong Yukin menukik ke bawah. Lalu setelah itu karena Namong Yukin tidak bisa terlalu lama menahan beratnya, Namong Yukin pun menjatuhkan dirinya ke bawah, dan segera memanggil pedang terbangnya, dan kemudian langsung menaiki pedang terbang dan menghindari kekuatan tanah yang membentuk gunung itu. Lalu setelah bisa menghindar, Namong Yukin kini dikejutkan oleh kekuatan angin milik Tanyun, pada saat ini menggunakan kekuatan mulut iblis angin, dan pada saat ini di langit, mulut iblis angin yang besar membuka mulutnya dan seperti menyedot semua yang ada di dekatnya. Melihat kekuatan mulut iblis angin itu, Namong Yukin tiba-tiba berkata, tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin, siapa sebenarnya kamu, kenapa kamu bisa menggunakan emas, kayu, air, api, tanah, dan angin, ucap dari Namong Yukin. Pada saat ini Namong Yukin, sangat terkejut setengah mati karena dia belum pernah melihat orang yang bisa menggunakan kekuatan elemen sebanyak itu. Namun, setelah Namong Yukin berbicara, Tanyun langsung menggunakan kekuatan gunturnya, dan membuat Namong Yukin kembali terkejut, karena melihat Tanyun juga bisa menggunakan kekuatan elemen petir. Lalu setelah itu, kekuatan petir dan kekuatan mulut iblis angin pun menyatu. Dan dalam sekejap mata, dalam jarak 1000 kaki, mulut iblis angin, dan ribuan petir pun turun dari langit dengan aura kehancuran dan keganasan, sehingga membuat Namong Yukin ketakutan. Kekuatan angin dan guntur belum datang, tetapi nafas dari kedua kekuatan itu telah menyebabkan kekuatan kematian pada tubuh Namong Yukin mulai runtuh. Pada saat ini Namong Yukin kembali berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa mengendalikan 7 atribut? Ucap dari Namong Yukin dengan putus asa. Namun di kejauhan, Tanyun mengabaikan kata-kata Namong Yukin. Dan pada saat yang sama, Tanyun bergumam di dalam hatinya,
tidak peduli teknik apa yang digunakan Namong Yukin sehingga dia bisa menaikkan level kekuatannya menjadi penyempurnaan tingkat 2. Tetapi dengan kuatan angin dan guntur, dia pasti akan terluka atau bahkan mati, gumam dari Tan Yun di dalam hatinya. Namun, pada akhirnya hasilnya di luar dugaan Tan Yun lagi. Pada saat ini, mulut iblis angin yang dikendalikan Tan Yun pun melahap gadis kecil Namong Yukin. Namun tepat ketika Tan Yun berpikir bahwa Namong Yukin akan terluka parah, tetapi ketika dia melihat Namong Yukin, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Setelah kekuatan kematian di tubuh Namong Yukin menghilang, seketika Namong Yukin langsung memancarkan aura kuno. Kekuatan kuno putih susu, seperti naga, mengelilingi tubuhnya, ketika atribut pedang kematian di tangannya menghilang. Pedang terbang seputih salju tiba-tiba muncul dari udara tipis, dan tampaknya itu adalah pedang terbang dari atribut kuno. Namong Yukin kini membuat segel tangan dengan tangan kirinya, dan memegang pedang di tangan kanannya, dan setelah itu Namong Yukin menari dalam lintasan misterius di kehampaan. Dan seketika Namong Yukin berkata, "Kehancuran besar," ucap dari Namong Yukin, lalu setelah berkata seperti itu, Namong Yukin menebaskan kekuatan pedang atribut kunonya ke arah mulut iblis angin, dan seketika cahaya pedang putih yang panjangnya 300 meter meletus dalam sekejap, seolah menembus kehampaan, menghancurkan ruang dengan getaran, membuat kehampaan sepanjang 100 kaki ditutupi dengan retakan. Cahaya pedang putih dipenuhi dengan atmosfer prasejarah yang kuat, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Saat cahaya pedang putih menebas mulut iblis angin, langsung saja mulut angin iblis runtuh dalam sekejap. "Apa? Itu adalah seni pedang prasejarah dari Dewa Prasejarah," ucap dari Tan Yun terkejut. Tan Yun tidak menyangka bahwa Namong Yukin juga memiliki jiwa janin mati dan jiwa janin kuno dengan kualitas terbaik. Tan Yun bahkan tidak bisa membayangkan bahwa Namong Yukin akan menggunakan seni pedang hebat. Karena Tan Yun sangat akrab dengan seni pedang ini. Pedang seni itu adalah milik mantan bawahannya, Patriark Dewa Raksasa Kehancuran Besar. Teknik pedang ini digunakan oleh Dewa Kehancuran. Di zaman kuno, Dewa Gurun dan Dewa Hong Huang memimpin dua Dewa Raksasa Gurun dan Hong Huang untuk turun ke benua hukuman surgawi, mencegah dua antek tertinggi menghancurkan benua hukuman surgawi, dan terciptalah medan perang pada waktu itu, tepat itu sekarang disebut medan perang para dewa. Tan Yun memikirkan pintu masuk ke medan perang para dewa, yang ditempati oleh Sekte Jiwa Abadi, jadi seni pedang prasejarah yang dikembangkan Namong Yukin pasti telah ditemukan di medan perang para dewa. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, seni pedang tanpa nama yang digunakan Namong Yukin sekarang benar-benar seni pedang prasejarah, tetapi Namong Yukin dan para tetua Sekte Abadi-Abadi tidak mengetahuinya. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu seni pedang penghancuran besar, yang dibagi menjadi 3 bagian, atas, tengah, dan bawah, dan setiap bagian dibagi menjadi 36 lapisan. Dia bisa melihat sekilas bahwa apa yang Namong Yukin gunakan adalah lapisan ke-6 dari teknik kultivasi atas. Meskipun hanya 6 lapisan, tetapi sekarang kekuatan yang ditampilkan oleh Namong Yukin, yang kekuatannya telah meningkat ke tingkat kedua alam penyempurnaan jiwa, kekuatan pedang ini cukup untuk membunuh kultivator manapun di alam penyempurnaan jiwa tingkat ketiga. Dan pada saat ini kemarahan menyebar di dada Tan Yun, karena latihan mantan bawahannya telah jatuh ke tangan musuh. Tan Yun kini menebak bahwa seni pedang Hong Huang sudah menjadi kekuatan pembunuh terbesar Namong Yukin, dan Tan Yun harus menggunakan semua kemampuannya, jika tidak, kemungkinan besar Tan Yun akan mati di sini hari ini. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.